Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Pengkhianatan. Gavin masuk ke dalam ruang kerjanya dengan amarah yang masih mengumpul di dada. Kedua orang tuanya seakan memojokkannya dan membela saudaranya itu. Baru saja Gavin menjatuhkan tubuhnya dengan kasar pada kursi kebesarannya itu, pintu kantornya terketuk secara perlahan sebanyak 2 kali. Masuk, ujarnya singkat. Amarah yang tertahan masih sangat kentara dari intonasi suaranya. Seorang lelaki berkemeja biru gelap masuk dengan senyum tipis di bibirnya. Ia melangkah dengan tegap sambil membawa sebuah map yang ada di tangannya. "Ada apa, Randy? Aku sedang tak ingin diganggu saat ini," ucap Gavin enggan. Ia malas melihat lelaki itu dengan setumpuk kertas yang ada di tangannya. "Ada beberapa berkas yang harus Anda tangani, Pak." "Tinggalkan saja di sini, nanti aku tanda tangani setelah membacanya." Randy terdiam. Ia menatap mimik wajah Gavin yang begitu kusut. "Tidak bisa, Pak. Ini harus Anda tanda tangani sekarang. Dan kebetulan saya juga mau memberitahukan pada Anda kalau proposal yang kita ajukan ke perusahaan asing untuk investasi dana itu ditolak," ujar Randy. Mata Gavin melebar sempurna. Ia seperti mendapat kabar duka kematian dirinya sendiri. Bagaimana tidak, bekerja sama dengan perusahaan asing itu adalah satu-satunya kesempatan ia untuk mendapatkan investasi. Untuk perusahaannya yang sedang diambang krisis keuangan. "Bagaimana bisa? Bukannya kamu bilang saat itu mereka menyetujui. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba mereka menolak?" "Ada yang membocorkan data perusahaan kita pada mereka, Pak. Dan setelah saya menyelidiki, masalah keuangan serta gagalnya pembangunan perbelanjaan yang runtuh sebelum diresmikan itu akibat ulah seseorang yang memanipulasi dana hingga perusahaan kita mengalami kerugian yang sangat besar." "Maksudmu, ada yang bermain-main dengan dana perusahaan? Bagaimana bisa ini terjadi? Apa kamu tidak menyelidikinya?" Marah Gavin dengan mata yang memerah. Ia tak habis pikir bagaimana masalah sebesar itu ia bisa kecolongan. Bertahun-tahun mengembangkan perusahaan, baru kali ini ia begitu bodoh hingga mengancam kemajuan perusahaannya sendiri. "Saya sudah menyelidikinya. Mereka melakukan semua dan tidak melaporkannya karena mereka mendapatkan surat perintah yang berisi tanda tangan Anda, serta pencairan dana yang jumlahnya cukup fantastik," jelas Reddy. Dahi Gavin berkerut. Bagaimana mungkin ia menandatangani surat yang bakal merugikan dirinya sendiri? Tentu saja itu tak mungkin. Siapa pelakunya? "Dion, asisten yang Anda percayakan untuk mengemban tugas pembangunan itu. Dan Dion juga yang membocorkan kondisi keuangan kita pada perusahaan asing itu. Hingga mereka memutuskan membatalkan investasi tersebut, Pak," jelas Randy. Gavin mengeram kesal, kedua tangannya terkepal di atas meja. "Brengsek, sialan," umpat Gavin. Selain umpatan yang keluar, Gavin juga mendorong semua yang ada di atas meja, hingga jatuh berantakan di lantai. "Sialan, bagaimana mungkin aku bisa tak sadar membiarkan ular sebesar itu tinggal di sisiku, hingga membelitku seperti ini." Tangannya memegang pajangan bola Newton yang tersisa di atas meja, dan melemparnya secara asal ke dinding. Benda itu terpental dari dinding hingga jatuh ke lantai. Papan kecil bagian bawahnya pecah jadi 2. Bola-bola yang terangkai itu pun buyar, menggelinding ke segala arah. Randy tersentak kaget. Ia sebenarnya tak heran lagi melihat sikap impulsif bosnya ketika sedang marah. Tetapi tetap saja jantungnya tak kuat menerima kejutan-kejutan yang mengagetkan di depan matanya. "Suruh orang menyelidiki semuanya hingga sedetail mungkin. Siapa saja yang berkomplot dengannya, aku yakin ia tak akan seberani itu, jika bukan karena ada yang mendorongnya. Kejar ia sampai dapat dan jangan lepaskan." Titah Gavin penuh kemurkaan. "Baik, Pak, permisi." Pamit Randy mengundurkan diri. Sebelum menjalankan perintah bosnya, ia akan memanggil OB
untuk membereskan ruang kerja Gavin yang berantakan lebih dulu. Berani sekali, anjing yang aku beri tumpangan hidup kini mulai menggigitku. Aku tak akan melepaskanmu. Kau harus membayar pengkhianatanmu ini dengan nyawamu. Dion adalah asisten kepercayaan Gavin selain Randy. Ia ikut bersamanya sudah terbilang cukup lama, bahkan lebih lama daripada ia kenal Gisela. Selama itu Dion tak pernah menunjukkan gelagat mencurigakan, apalagi niat untuk mengkhianatinya hingga membuat Gavin begitu percaya padanya. Ditambah lagi kemampuan Dion yang tak perlu diragukan lagi dalam bisnis, membuat Gavin semakin percaya menyerahkan beberapa proyek penting untuk lelaki itu tangani saat ia tak ada di tempat. Lebih tepatnya untuk meringankan tugasnya hingga ia memiliki waktu untuk bersenang-senang, sementara Randy menghandle pekerjaan kantor. Selama beberapa tahun hidupnya terasa begitu mudah, dengan dua orang yang dapat ia andalkan. Tetapi kini, sebuah pengkhianatan menghancurkan semuanya. Perusahaan serta karirnya diambang jurang kehancuran. Jika Gavin dengan segala amarah berkecamuk di dada, berbeda dengan lelaki yang membuat masalah tercipta di hidup Gavin. Dion sedang berbaring, menikmati pelepasan yang baru saja ia dapatkan. Senyum puas terukir di wajahnya. Kamu hebat, Dion. Aku tidak menyangka kamu mampu melakukan semua itu secepat ini. Dengan apa yang kamu ambil dari Gavin. Kita bisa hidup bahagia di luar negeri, ujar Gisela. Ia berbaring di samping Dion, sembari memegang selimut untuk menutupi tubuhnya. Pertarungan beberapa ronde yang mereka lewati cukup melelahkan untuknya. Wanita itu masih ingin bersantai tanpa melakukan apapun. Dion meraih tubuh ramping Gisela untuk semakin mendekat dalam pelukannya. Wajah mereka kini saling berhadapan. Bahkan hembusan nafas masing-masing mereka saling menerpa dengan kulit yang menempel memberikan kehangatan. Tentu saja semua itu sudah kurencanakan dengan matang, Hani. Dan semua itu hanya untukmu. Aku mau kita hidup bahagia berdua, serta calon anak kita. Jangan sekali-kali kamu mengkhianati. Pandangan mata Dion yang tadi teduh kini berganti dengan begitu tajam. Salah satu tangan Dion menekan rahang Gisela kuat, hingga wanita itu sedikit meringis. Aku sudah sekali memaafkanmu atas pengkhianatanmu dengan lelaki itu, hingga menghadirkan anak sialan itu. Tetapi jika kali ini kamu pergi lagi dariku setelah apa yang aku berikan padamu, maka jangan salahkan aku jika nantinya tubuhmu justru terkubur dingin di lantai rumah ini. Ancam Dion. Gisela menelan ludah yang susah payah lolos dalam tenggorokannya, yang terasa begitu kering. Jika Dion sedang seperti ini, Gisela seakan takut dengan lelaki itu. Kamu berkata apa, sayang? Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Gisela menggenggam lengan Dion agar melepas rahangnya yang sakit, hingga meninggalkan cap jari yang kemerahan di wajahnya. Aku cukup menyesal telah meninggalkanmu demi lelaki tak setia itu. Sekarang aku sadar dan juga terima kasih karena kamu mau menerimaku kembali. Itu saja sudah buat aku bersyukur. Bagus jika kamu sadar, karena demi kamu aku sanggup melakukan apapun. Jika kau mengkhianati sekali lagi, maka lebih baik kamu mati di tanganku. Tekan Dion. Seringai tajam dan menakutkan terbit di bibirnya. Gisela terdiam dengan tubuh yang mematung. Malam ini Alice menunggu suaminya yang belum pulang, sementara putra satu-satunya sudah tidur nyenyak di dalam kamarnya yang nyaman. Semenjak tidak lagi bekerja, wanita itu merasa hidupnya begitu membosankan. Tidak ada yang dapat ia lakukan di rumah itu. Semua pekerjaan rumah sudah diambil alih oleh dua orang pelayan yang diambil bara dari agensi. Alice sudah berulang kali menolak. Ia merasa mampu jika untuk membersihkan rumah mereka seorang diri, karena waktunya memang banyak habis di rumah. Tetapi lelaki itu yang begitu ingin memanjakan istrinya justru tetap pada keputusannya. Seharian ini Alice hanya menghabiskan waktunya menanam aneka sayuran di halaman belakang yang ia sulap menjadi kebun minimalis yang indah. Saat sedang santai menunggu suami sambil membaca majalah, telinganya menangkap suara deru mobil, yang kemudian disusul suara bel pintu yang terdengar berbunyi. Pasti itu Mas Bara.
Ujarnya sembari berdiri dan tersenyum. Langkah kakinya terasa begitu ringan, menuju pintu depan. Entah kenapa seminggu belakangan ini ia begitu merindukan kehadiran suaminya setiap saat. Tanpa dirinya sadari, cinta yang ia miliki perlahan-lahan berpaling pada lelaki yang halal untuknya. Senyum di wajah Alice langsung redup setelah melihat siapa gerangan yang ada di balik pintu, yang telah terbuka sebagian itu. Gavin berdiri dengan penampilan yang begitu berantakan. "Ngapain kamu kesini?" tanya wanita itu ketus. Raut wajahnya langsung berubah masam. Mentari yang ia tunggu justru hujan badai yang datang. Gavin tertawa seperti orang gila. Alice mengambil kesimpulan bahwa pria itu saat ini sedang mabuk. Alice bisa mencium aroma alkohol yang begitu kuat dari mulutnya. "Kamu?" Gavin menunduk ke arah wajah Alice dengan jarinya. Tubuhnya pun limbung, tak dapat berdiri dengan tegap. "Kamu kenapa membuat hidupku berantakan, Alice?" Gavin memukul dadanya pelan. Lelaki itu merasakan sesak yang teramat hingga ia terasa sulit untuk bernafas. Alice mengerutkan dahi, sementara kedua tangannya mencengkram erat, kedua handle pintu itu kuat. "Pulang, Gavin," ujar Alice pelan. Darahnya berdesir. Keberadaan Gavin di rumahnya saat malam-malam mulai larut ditambah dalam keadaan mabuk membuat Alice takut. Tidak hanya takut dengan tindakan nekat yang akan dilakukan laki-laki itu padanya, tetapi tanggapan masyarakat dan juga suaminya. Bagaimana jika Bara pulang dan melihat Gavin ada di rumah mereka? Pikir Alice gelisah. Ia tidak mau ada kesalahpahaman terjadi lagi di antara mereka. Gavin tertawa kencang sembari menyadarkan tubuhnya di salah satu pintu, hingga jarak di antara mereka semakin dekat. "Gavin, sekarang kamu ikutan memanggilku seperti suamimu memanggilku." Cemooh Gavin, ada rasa tak suka saat ia mendengarnya. "Jika tak ada yang penting, lebih baik kamu pulanglah. Istri dan anakmu pasti menunggu di rumah," ucap Alice sigap. Tangannya hendak menutup pintu yang langsung cepat ditahan Gavin dengan telapak tangannya. Ia mendengkus kasar. Mau ia tak pulang semalaman pun, Gisela tak akan pernah menunggunya. Setiap pulang lebur kerja, lelaki itu selalu mendapati istrinya tidur nyenyak. Di atas ranjang seakan tak ada beban. Pria itu baru tersadar jika hanya Alice adalah wanita yang tepat untuknya. Selama menjadi istrinya, wanita di hadapannya itu selalu bersikap lembut dan patuh serta setia, selalu berusaha menyenangkan hatinya. "Kamu kejam sayang, kenapa kamu lebih memilih Bara daripada aku? Aku bisa memberikan yang lebih untukmu, asalkan kamu mau kembali padaku. Aku janji, aku akan menjadikanmu satu-satunya istriku." Racau Gavin. "Jangan bercanda, kamu yang mencampakkan aku dulu. Kini kamu berlagak seakan aku yang menyakitimu?" Jawab Alice kesal. "Aku hilaf, lagi pula kamu juga curang terhadapku. Kenapa kamu tak berubah secantik ini saat bersamaku? Andai kamu sesempurna ini saat masih bersamaku, tentu aku tak akan berpaling dari wanita lain dan hanya akan setia padamu. Sebagai lelaki normal, aku juga tergoda dengan lekuk tubuh yang dipamerkan para wanita itu di hadapanku sepanjang hari." Balas Gavin memberikan pembelaan atas dirinya sendiri. Alice tersenyum tipis. Lelaki itu masih kuat akan egonya. Ia masih tak mau mengakui kesalahannya yang tidak bisa diam dengan satu hati. Tak mampu mengunci mata dan hatinya dengan kemolekan fisik seorang wanita. "Dasar baji," umpat Alice pelan. Begitu pelannya hingga terdengar seperti decakan saja. "Sekarang pergilah dari sini. Rasa penyesalanmu itu sudah tak ada gunanya lagi untukku. Sekarang aku sudah punya kehidupan baru yang jauh lebih bahagia dibandingkan saat hidup bersamamu." Alice menepis tangan Gavin yang ingin mengusap pipinya dan mencoba mendorong dada bidang Gavin agar menyingkir dari pintu. Ia ingin segera menutupnya dan terhindar dari lelaki itu. Akan tetapi, tenaga Alice yang tak seberapa tak mampu membuat lelaki itu bergerak. Alice menelan ludah melihat seringai terbit di sudut bibir lelaki itu. Gavin melangkah maju. Tatapan matanya yang mengintimidasi membuat Alice melangkah mundur. "Jika kamu tak ingin kembali padaku, tak masalah. Tapi malam ini aku ingin tahu bagaimana rasanya berada di bawahku.
Lara tak akan tahu jika kamu tak memberitahukannya. Malam ini kita akan bersenang-senang, sayang. Jangan gila kamu, pergi dari rumah ini sekarang juga, sebelum aku berteriak. Ancam Alice, tubuhnya kini bergetar dengan rasa takut yang merayapi seluruh hatinya. Teriak saja, tak akan ada yang mendengarkannya. Pelayanmu itu tinggal terpisah dari rumah utama. Jadi di sini hanya ada kamu dan putra kecilmu itu. Sementara suamimu masih sibuk di kantor, berkutat dengan segala berkas yang harus ia pelajari untuk sidang besok. Alice tersentak kaget. Bagaimana Gavin bisa tahu seluk-beluk keadaan rumahnya? Bahkan ia juga tahu jika suaminya akan pulang sangat terlambat malam ini. Apa kamu sudah merencanakan semua ini? Dasar lelaki baji. Makinya kasar, mata Alice menatap Gavin jijik. Gavin kembali tertawa. Ia semakin mendekat pada Alice. Dengan gerakan cepat mengangkat tubuh ramping itu ke bahunya, bagai memikul karung beras. Alice kembali terhenyak kaget. Beberapa detik kemudian, ia kembali tersadar dan langsung memukul punggung lelaki itu kuat. Gavin, lepaskan aku. Dasar lelaki kurang ajar. Kamu tak bisa berbuat seperti ini padaku. Aku ini kakak iparmu, istri dari kakakmu. Lepaskan aku segera, lepaskan, teriak Alice. Ia semakin panik dengan posisi kepala di bawah. Matanya melihat langkah kaki Gavin, membawanya ke kamar tamu yang berada tak jauh dari ruang tamu. Apa yang mau kamu lakukan padaku? Lepaskan aku, Gavin. Teriakan Alice tersekat di tenggorokan saat tubuh rampingnya Gavin banting ke atas ranjang. Alice langsung meringkuk mundur di atas ranjang. Tubuhnya bergetar melihat tatapan mata Gavin kini mulai berkabut penuh melihatnya. Seperti seekor singa yang lapar dan mendapatkan makanannya di depan mata. Ya Tuhan, lindungi aku mas, kumohon, pulanglah. Batin Alice berdoa. Ia terus menghindar dengan otak yang terus berputar mencari jalan keluar. Bersambung.